Ini adalah cerita tentang macan putih ini datang meminta tolong pada gadis desa ini. Lihat keajaiban besar ini. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas ladang ketika Rizka melangkah menyusuri pematang sawah dengan keranjang anyam di punggungnya. Embun menempel di ujung daun padi, memantulkan cahaya matahari yang baru muncul dari balik perbukitan. Udara desa itu selalu dingin di pagi hari, namun Rizka sudah terbiasa. Sejak kecil, ia bangun sebelum ayam jantan berkokok, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu berangkat ke ladang sebelum sebagian besar warga membuka pintu rumah mereka. Rizka hanyalah gadis desa biasa. Usianya baru menginjak 20 tahun, tubuhnya ramping, kulitnya kecoklatan karena matahari, dan wajahnya menyimpan keteduhan yang jarang dimiliki anak muda seusianya. Rambut hitam panjangnya selalu diikat sederhana, tanpa perhiasan. Namun siapapun yang memandang matanya akan tahu bahwa Rizka bukan gadis biasa. Ada ketulusan dan keberanian yang tumbuh dari kehidupan keras yang ia jalani sejak kecil. Ayah Rizka meninggal ketika ia berusia 10 tahun, diterkam penyakit yang datang tiba-tiba. Sejak saat itu, Rizka dan ibunya bertahan hidup dari hasil ladang kecil peninggalan ayahnya. Tak jarang Rizka juga membantu tetangga memanen padi, mengambil kayu bakar, atau mengantar hasil kebun ke pasar demi mendapatkan sedikit upah. Meski hidup kekurangan, Rizka tak pernah mengeluh. Baginya, selama ibunya tersenyum dan perut mereka terisi, itu sudah cukup. Desa tempat Rizka tinggal berada di kaki hutan lebat yang membentang luas seperti tembok hijau raksasa. Hutan itu dikenal angker dan penuh misteri. Sejak dahulu, orang-orang tua desa selalu melarang siapapun masuk terlalu dalam ke sana. Mereka percaya hutan tersebut dijaga oleh makhluk-makhluk gaib, terutama seekor macan putih, penjaga keseimbangan alam. Banyak yang menganggapnya sekadar legenda untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun tak sedikit pula yang bersumpah pernah melihat bayangan besar berwarna putih melintas di antara pepohonan. Rizka tumbuh mendengar cerita itu sejak kecil. Namun berbeda dengan anak-anak lain yang ketakutan, Rizka justru selalu merasa penasaran. Ia percaya bahwa alam memiliki cara sendiri untuk melindungi dirinya, dan manusia seharusnya hidup berdampingan, bukan merusak. Ayahnya dulu sering berkata, "Kalau kau menghormati alam, alam akan melindungimu." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Rizka. Pagi itu, setelah selesai bekerja di ladang, Rizka duduk sejenak di bawah pohon randu tua di tepi sawah. Ia membuka bekal sederhana, nasi hangat dan sambal buatan ibunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan bergesekan. Dari kejauhan, hutan tampak sunyi, namun entah mengapa Rizka merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Perasaan itu datang begitu saja, seperti bisikan halus di dalam dada. Rizka menoleh ke arah hutan. Tidak ada apa-apa selain pepohonan tinggi dan bayangan gelap di baliknya. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis perasaan aneh tersebut. Namun sejak hari itu, kejadian-kejadian kecil mulai terasa berbeda. Ayam-ayam di halaman rumahnya sering berkumpul mengelilinginya, seolah merasa aman. Anjing tetangga yang biasanya galak selalu menunduk ketika Rizka lewat. Bahkan tanaman di ladangnya tumbuh lebih subur dibanding milik warga lain. Banyak yang memuji, menganggap Rizka memiliki tangan dingin, tapi Rizka hanya tersenyum dan menganggapnya kebetulan. Menjelang malam, desa mulai sunyi. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu. Rizka membantu ibunya menutup jendela dan pintu rumah kayu mereka. Dari dapur kecil, aroma kayu bakar masih terasa. Setelah makan malam, Rizka duduk di beranda, menatap langit yang dipenuhi bintang. Saat itulah suara itu terdengar. Awalnya sangat pelan, seperti angin yang tersangkut di sela pepohonan.
Rizka mengira ia hanya berhalusinasi karena lelah. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Sebuah rintihan panjang, dalam dan berat, seolah berasal dari makhluk besar yang menahan sakit luar biasa. Rizka berdiri perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu datang dari arah hutan. "Bu, dengar tidak?" tanya Rizka pelan. Ibunya menggeleng. "Mungkin angin, Nak. Jangan kemana-mana malam-malam." Namun suara itu kembali terdengar, kali ini diikuti getaran aneh di udara. Rizka merasakan dadanya sesak, seolah ada yang memanggil namanya tanpa suara. Perasaan itu begitu kuat hingga membuat kakinya gemetar. Rizka tahu ia seharusnya takut. Semua orang desa akan mengurung diri jika mendengar suara dari hutan di malam hari. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Sebuah keyakinan aneh bahwa siapapun atau apapun yang merintih itu membutuhkan pertolongan. Rizka mengambil selendang, mengikat rambutnya, dan melangkah keluar rumah. "Rizka," panggil ibunya cemas. "Aku cuma lihat sebentar, Bu." "Aku tidak masuk jauh," jawabnya, berusaha terdengar tenang meski jantungnya hampir meloncat dari dada. Langkah Rizka pelan namun mantap menyusuri jalan setapak menuju tepi hutan. Semakin dekat, udara terasa lebih dingin. Suara malam meredup, digantikan kesunyian yang menekan. Rizka berhenti di batas hutan, tempat orang-orang desa biasanya tak berani melangkah. Rintihan itu terdengar lagi. Kali ini sangat jelas. Rizka menelan ludah. Di hadapannya, pepohonan hutan bergoyang pelan, seolah membuka jalan. Tanpa ia sadari, bulan purnama memancarkan cahaya pucat yang menembus celah-celah daun, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Rizka melangkah satu langkah ke dalam hutan. Dan pada detik itulah, takdirnya mulai berubah. Ia belum tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari keajaiban besar, awal dari pertemuannya dengan makhluk legenda yang akan mengikat hidupnya selamanya. Gadis desa bernama Rizka, dengan hati yang terlalu tulus untuk dunia yang kejam, sedang melangkah menuju kisah yang kelak akan diceritakan turun-temurun sebagai legenda. Langkah Rizka terhenti begitu kakinya menginjak tanah lembab di dalam hutan. Udara berubah drastis, lebih dingin, lebih berat, seolah setiap tarikan napas membawa aroma lumut, tanah basah, dan sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Cahaya bulan menyelinap di antara dahan-dahan tinggi, menciptakan garis-garis perak yang bergetar di tanah. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada burung malam. Seolah seluruh makhluk hidup menahan napas. Rizka menggenggam selendangnya erat-erat. Jantungnya berdetak kencang, namun langkahnya tetap maju, mengikuti arah rintihan yang semakin jelas. Suara itu kini terdengar berat, dalam, bercampur dengan napas tersengal. Bukan suara manusia. Bukan pula suara hewan biasa. "Siapapun kamu, aku datang bukan untuk menyakiti," bisik Rizka, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Setiap langkah terasa seperti melanggar batas yang tak terlihat. Ingatannya melayang pada cerita orang-orang tua desa, tentang hutan terlarang, tentang penjaga alam yang murka bila manusia melanggar. Rizka hampir berbalik, namun rintihan itu terdengar lagi, kali ini lebih lemah. Rizka menutup mata sejenak. "Jika aku lari sekarang, mungkin aku selamat. Tapi bagaimana dengan dia yang menderita?" pikirnya. Ia membuka mata dan melangkah lebih dalam. Di balik semak belukar yang rapat, Rizka melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di hadapannya, terbaring seekor macan putih raksasa.
Bulunya seputih salju, memantulkan cahaya bulan hingga tampak berkilau. Tubuhnya besar dan gagah, namun kini terkulai lemah. Salah satu kakinya terjerat besi jebakan berkarat, darah mengalir perlahan, menodai tanah hutan. Napas Rizka tercekat. Inilah makhluk yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Macan putih itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya terbuka, bukan mata buas penuh amarah, melainkan mata biru terang, dalam dan penuh penderitaan. Tatapan itu langsung bertemu dengan mata Rizka. Waktu seakan berhenti. Rizka seharusnya lari. Naluri manusia manapun akan memerintahkan tubuhnya menjauh dari pemangsa paling berbahaya di hutan. Namun kakinya tak bergerak. Ketakutan yang seharusnya melumpuhkan justru berubah menjadi rasa iba yang menusuk hati. Macan putih itu menggeram pelan, bukan sebagai ancaman, melainkan suara tertahan menahan rasa sakit. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya gemetar dan kembali terjatuh. Dari tenggorokannya keluar suara lirih, hampir seperti permohonan. Air mata Rizka menggenang tanpa ia sadari. "Kamu sakit sekali," gumamnya pelan. Macan putih itu menundukkan kepala, seolah mengerti kata-kata Rizka. Tidak ada serangan. Tidak ada loncatan. Hanya keheningan dan napas berat yang bersahutan. Dengan tangan gemetar, Rizka perlahan mendekat. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, siap berlari jika makhluk itu tiba-tiba menyerang. Namun semakin dekat, ia justru merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan. Seolah hutan itu sendiri mengizinkannya berada di sana. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Rizka berhenti. Ia berlutut, menjaga jarak. "Aku tidak punya apa-apa, hanya ini," ucapnya lirih, sambil melepaskan selendang dari bahunya. Macan putih memperhatikannya tanpa berkedip. Dengan keberanian yang bahkan tak ia tahu dari mana asalnya, Rizka merangkak mendekat ke kaki macan yang terjerat. Besi jebakan itu tertanam kuat, dikelilingi luka dalam yang mulai membengkak. Darahnya hangat, dan bau besi bercampur dengan aroma hutan. Rizka menahan napas, lalu mulai membuka simpul jebakan dengan kedua tangannya. Besinya dingin dan kasar, melukai telapak tangannya sendiri. Macan putih meringis, tubuhnya menegang, namun ia tetap diam, mempercayakan dirinya sepenuhnya pada gadis desa itu. "Sebentar, sebentar saja," bisik Rizka sambil menahan air mata. Dengan sisa tenaga, ia menarik besi itu sekuat mungkin. Suara logam berderit memecah keheningan. Akhirnya, jebakan itu terlepas. Macan putih mengaum pelan, aum yang tidak menggema sebagai ancaman, melainkan sebagai pelepasan rasa sakit. Tubuhnya ambruk, napasnya terengah-engah. Rizka segera membalut luka itu dengan selendangnya, menekan perlahan untuk menghentikan darah. Ia teringat ramuan daun yang sering digunakan ibunya untuk luka ternak. Tanpa berpikir panjang, ia meraih daun-daun di sekitar, menumbuknya dengan batu, lalu menempelkannya pada luka. Saat itulah keajaiban terjadi. Cahaya putih lembut muncul dari luka macan putih, menyebar perlahan, menyelimuti tangan Rizka. Ia terkejut dan hendak menarik tangannya, namun cahaya itu terasa hangat, menenangkan. Detak jantungnya melambat. Luka macan putih perlahan berhenti berdarah. Rizka tertegun. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Macan putih mengangkat kepalanya. Cahaya di matanya kini bersinar lebih terang. Ia menatap Rizka lama, lalu perlahan menundukkan kepalanya hingga dahinya hampir menyentuh tanah, sebuah gerakan yang lebih mirip penghormatan daripada naluri hewan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun berputar di udara,
membentuk pusaran cahaya di sekitar mereka. Rizka merasakan getaran halus menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, potongan-potongan gambar membanjiri pikirannya, hutan yang dulu hijau lalu dirusak manusia, api yang melahap pepohonan, jeritan makhluk-makhluk hutan, dan sosok macan putih yang berdiri melawan keserakahan, hingga akhirnya terluka dan terperangkap. Rizka terjatuh terduduk, napasnya memburu. "Itu, kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Macan putih mengeluarkan suara rendah, seolah menjawab. Air mata Rizka jatuh ke tanah hutan. Ia baru menyadari bahwa makhluk ini bukan sekadar hewan, melainkan penjaga, pelindung, dan kini makhluk yang membutuhkan pertolongannya. Namun di balik keheningan itu, bahaya lain mulai mengintai. Jauh di dalam hutan, suara langkah manusia terdengar samar, pertanda bahwa pertemuan suci ini tidak akan berjalan tanpa konsekuensi. Rizka belum tahu bahwa sejak detik ini, hidupnya telah terikat dengan takdir sang macan putih. Dan apapun yang terjadi setelahnya, tak ada jalan untuk kembali menjadi gadis desa biasa. Keajaiban telah memilihnya. Rizka tidak ingat kapan tepatnya ia kehilangan kesadaran. Yang ia rasakan hanyalah tubuhnya terasa ringan, seolah tidak lagi berpijak di tanah. Ketika membuka mata, hutan yang gelap telah berubah menjadi hamparan cahaya keperakan. Pepohonan menjulang tinggi, namun daunnya memantulkan sinar seperti kristal. Angin berhembus lembut, membawa suara gemericik air yang menenangkan. "Di mana aku?" gumam Rizka. Suaranya bergema, bukan karena hutan itu kosong, melainkan karena dunia ini terasa lebih luas dari kenyataan. Ia berdiri di tepi sebuah sungai bening yang mengalir perlahan. Airnya begitu jernih hingga dasar sungai terlihat jelas, seakan dunia ini tidak mengenal kekeruhan. Di seberang sungai, sosok besar perlahan muncul. Macan putih. Namun kali ini, tubuhnya tidak terluka. Bulunya bersinar lembut, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang tak terukur. Ia melangkah dengan anggun, setiap tapaknya meninggalkan jejak cahaya di tanah. Rizka mundur selangkah, namun perasaan takut yang sempat ia kenal telah menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan keterikatan yang aneh, seolah ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu itu sendiri. "Kau berada di alam antara," terdengar suara dalam kepala Rizka. Ia tersentak. Suara itu tidak keluar dari mulut macan putih, namun ia tahu itulah suara sang penjaga. "Alam antara," ulang Rizka pelan. "Tempat di mana sumpah, ingatan, dan takdir bertemu," jawab suara itu tenang. "Aku membawamu ke sini karena kau telah memilih untuk menolong, bukan melarikan diri." Rizka menunduk, hatinya bergetar. "Aku hanya tidak tega melihatmu terluka." Macan putih mendekat. Ketika jaraknya hanya beberapa langkah, Rizka dapat merasakan kehangatan luar biasa memancar dari tubuhnya. "Itulah sebabnya kau terpilih," ujar suara itu. "Hutan ini telah lama kehilangan manusia yang mau mendengar rintihannya." Cahaya di sekeliling mereka berubah. Sungai menghilang, digantikan oleh bayangan-bayangan masa lalu. Rizka melihat hutan yang sama, namun dalam keadaan jauh lebih megah dan hijau. Pepohonan menjulang tanpa luka, hewan-hewan hidup berdampingan dengan manusia. Tidak ada rasa takut. Tidak ada keserakahan. "Dulu," kata suara macan putih, "manusia dan alam terikat oleh janji. Aku adalah penjaga yang diciptakan dari doa-doa leluhur untuk menjaga keseimbangan antara keduanya." Bayangan itu berubah. Api menyala. Pohon-pohon tumbang. Sungai mengering. Manusia datang dengan besi dan keserakahan.
Rizka menyaksikan macan putih bertarung melawan perusakan, berdiri sendirian di hadapan banyak manusia yang tak lagi peduli pada sumpah lama. Janji dilupakan, lanjut suara itu, kini terdengar lebih berat. Dan kekuatanku melemah. Rizka menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan penderitaan itu, bukan sebagai penonton, melainkan seolah luka tersebut juga miliknya. Aku mencoba melindungi hutan ini sendirian, kata suara itu. Namun bahkan penjaga membutuhkan ikatan. Ketika jebakan besi itu melukaimu, melukaiku, aku tahu waktuku hampir habis. Rizka menatap macan putih dengan mata berkaca-kaca. Lalu, kenapa aku? Macan putih berhenti tepat di hadapannya. Karena hatimu belum ternodai ketakutan dan keserakahan. Kau melihatku bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai makhluk yang menderita. Macan putih mengangkat kepalanya, dan cahaya terang menyelimuti dahi Rizka. Ia merasakan denyutan hangat di telapak tangannya, tempat cahaya sebelumnya muncul. Dengan menolongku, kau telah membuka ikatan lama yang hampir punah, kata suara itu. Namun ikatan ini bukan hadiah tanpa harga. Cahaya di sekeliling mereka semakin terang hingga hampir menyilaukan. Rizka merasakan tubuhnya bergetar, namun tidak ada rasa sakit. Yang ada hanyalah perasaan seperti diselimuti oleh doa. Apa yang harus kulakukan? Tanya Rizka, suaranya nyaris berbisik. Menjadi penghubung, jawab sang penjaga. Antara manusia dan alam. Antara masa lalu dan masa depan. Macan putih menyentuhkan dahinya ke telapak tangan Rizka. Saat itu juga, sebuah simbol bercahaya muncul di kulitnya. Pola sederhana berbentuk jejak kaki macan yang menyatu dengan garis-garis daun. Rizka terkejut, namun tidak menarik tangannya. Selama tanda ini ada, kau akan merasakan apa yang dirasakan hutan, lanjut suara itu. Kau akan melihat keajaiban, tetapi juga merasakan penderitaan. Apakah aku akan berubah? Tanya Rizka. Kau tetap manusia, jawab sang penjaga lembut. Namun manusia yang mengingat janji lama. Cahaya itu perlahan meredup. Bayangan hutan kembali menjadi gelap. Rizka merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ditarik kembali ke dunia nyata. Bangunlah, kata suara itu untuk terakhir kalinya. Dan bersiaplah. Mereka yang merusak hutan tidak akan tinggal diam. Rizka terbangun dengan tersentak. Ia kembali berada di hutan, berlutut di samping macan putih yang masih terbaring lemah. Namun luka di kakinya kini tampak jauh lebih baik, darah telah mengering. Bulunya tidak lagi kusam. Tangannya bergetar saat ia melihat telapak tangannya sendiri. Simbol bercahaya itu masih ada, samar namun nyata. Rizka menelan ludah. Jadi, itu bukan mimpi. Macan putih membuka matanya dan menatapnya. Tidak ada suara. Namun Rizka bisa merasakan kehadiran pikiran lain di dalam benaknya, tenang, kuat, dan penuh harapan. Ia merasakan sesuatu yang lain juga. Dari kejauhan, arah desa, ia merasakan kegelisahan. Seolah ada ancaman yang belum ia lihat, tapi sudah mendekat. Rizka berdiri perlahan. Ia tahu satu hal pasti. Ia bukan lagi sekadar gadis desa. Ia kini memikul rahasia besar, ikatan suci yang akan mengubah hidupnya dan nasib hutan selamanya. Dan jalan yang ia pilih malam ini akan membawa ujian demi ujian, dari manusia, dari alam, bahkan dari dirinya sendiri. Di balik pepohonan, angin berbisik pelan, seolah menyebut namanya. Rizka. Ia berjalan pulang dari hutan dengan langkah pelan, tubuhnya lelah namun pikirannya jauh lebih berat.
Cahaya matahari pagi menyinari jalan setapak, namun rasa dingin masih melekat di kulitnya. Setiap detak jantungnya seolah membawa gema suara macan putih, tenang, namun penuh peringatan. Begitu kaki Rizka menginjak batas desa, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Beberapa warga yang biasanya menyapanya kini berhenti bicara. Tatapan mereka berubah, tajam, curiga, bahkan takut. Bisik-bisik kecil terdengar, mengalir seperti angin yang tak terlihat namun menusuk. Itu dia, katanya semalam masuk hutan. Pasti ada hubungannya dengan suara aneh tadi malam. Rizka menunduk, mencoba tetap berjalan seolah tak mendengar apa-apa. Namun dadanya terasa sesak. Simbol di telapak tangannya berdenyut pelan, seolah merespons kegelisahan yang menyelimuti desa. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan wajah cemas. "Kamu kemana saja semalam, Rizka?" tanyanya sambil menggenggam tangan putrinya. Rizka ingin menceritakan semuanya, tentang macan putih, tentang ikatan suci, tentang peringatan hutan. Namun kata-kata itu terasa terlalu besar untuk diucapkan. Ia hanya menjawab lirih, "Aku hanya menolong sesuatu di hutan, Bu." Ibunya terdiam. Wajahnya pucat. "Orang-orang membicarakanmu. Mereka bilang kamu membawa malapetaka." Belum sempat Rizka menjawab, suara kentongan dipukul bertalu-talu dari arah balai desa. Itu tanda panggilan darurat. Semua warga diminta berkumpul. Rizka tahu, panggilan itu ada hubungannya dengan dirinya. Di balai desa, suasana tegang. Warga berdiri berkelompok, wajah mereka campur aduk antara takut dan marah. Di tengah, kepala desa berdiri dengan raut keras. Di sampingnya, beberapa orang tua desa berbisik serius. "Kita semua tahu apa yang terjadi semalam," suara kepala desa menggema. Suara dari hutan. Getaran aneh. Dan pagi ini, ternak Pak Wira ditemukan ketakutan di kandangnya. Beberapa warga mengangguk, menatap Rizka yang berdiri di pinggir dengan ibunya. "Kami melihat Rizka masuk hutan malam-malam," teriak seseorang. "Sejak dulu hutan itu terlarang," sahut yang lain. Rizka melangkah maju dengan tangan gemetar. "Aku tidak berniat membawa bencana. Aku hanya menolong." "Menolong apa?" Potong kepala desa tajam. "Makhluk apa yang kamu temui di hutan itu?" Hening. Rizka menelan ludah. Jika ia mengatakan kebenaran, siapa yang akan percaya? Dan jika mereka percaya, apakah mereka akan membiarkan macan putih hidup? "Aku hanya mendengar ada yang terluka," jawab Rizka jujur. "Aku tidak bisa membiarkannya mati." Kerumunan mulai ribut. "Makhluk hutan itu berbahaya. Kita bisa kena kutukan. Gadis ini sudah terpengaruh makhluk gaib." Ibunya memeluk Rizka erat, berusaha melindunginya dari tatapan-tatapan tajam itu. Kepala desa mengangkat tangan, meminta ketenangan. "Rizka, demi keselamatan desa, kami minta kamu tidak lagi mendekati hutan. Dan untuk sementara, sebaiknya kamu tidak keluar rumah." Kalimat itu terdengar halus, namun maknanya jelas, pengucilan. Rizka menunduk. Dadanya terasa perih, bukan karena takut, tetapi karena kecewa. Orang-orang yang selama ini ia bantu kini memandangnya sebagai ancaman. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Anak-anak yang biasa menyapanya kini menjauh. Tetangga menutup pintu ketika ia lewat. Bahkan di pasar, orang-orang berbisik dan menolak bertransaksi dengannya. Rizka mulai merasakan apa yang dirasakan hutan, ditinggalkan, disalahkan, dilukai tanpa didengar. Setiap malam,
ia bermimpi tentang macan putih, tentang hutan yang merintih, tentang bahaya yang semakin dekat. Simbol di telapak tangannya semakin sering berdenyut, terutama saat ia mendengar kemarahan atau ketakutan manusia. Suatu malam, suara gaduh terdengar dari ujung desa. Beberapa pemuda membawa obor dan parang. Mereka mau masuk hutan, bisik ibunya panik. Katanya mau memastikan makhluk itu tidak kembali. Rizka berdiri. Jantungnya berdegup kencang. "Bu, aku harus ke sana." "Jangan, Rizka. Mereka bisa melukaimu." Namun Rizka tahu, jika ia diam, semuanya akan semakin buruk. Ia menyelinap keluar rumah, mengikuti suara langkah dan obor yang bergerak menuju hutan. Di tepi hutan, ia melihat mereka, 5 orang pemuda desa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang berubah menjadi keberanian semu. Mereka memasang jebakan, menebas semak, bersiap menghadapi sesuatu yang bahkan belum mereka pahami. "Hentikan!" teriak Rizka. Mereka terkejut. "Pergi, Rizka. Ini bukan urusanmu." "Ini urusanku," balas Rizka dengan suara bergetar namun tegas. "Apapun yang ada di hutan itu tidak berniat mencelakai kita." "Dari mana kamu tahu?" bentak salah satu dari mereka. "Kamu sudah dikuasai makhluk itu." Saat itulah tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Angin berhembus dingin. Obor-obor berkelip, hampir padam. Dari dalam hutan, terdengar auman rendah, bukan marah, melainkan peringatan. Para pemuda mundur ketakutan. Rizka melangkah maju, berdiri di antara mereka dan hutan. Simbol di telapak tangannya bersinar samar. "Kalau kalian terus merusak hutan," ucap Rizka pelan namun menggema, "kalian bukan hanya melukai makhluk di dalamnya, tapi juga diri kita sendiri." Untuk sesaat, semua terdiam. Auman itu berhenti. Angin mereda. Hutan kembali sunyi. Para pemuda saling berpandangan, lalu perlahan menurunkan parang mereka. Tanpa berkata apa-apa, mereka mundur dan kembali ke desa. Rizka jatuh berlutut. Air mata mengalir, bukan karena menang, tetapi karena ia tahu ini baru awal. Ia telah memilih berdiri di antara dua dunia, manusia yang takut dan alam yang terluka. Dan pilihan itu membuatnya semakin sendirian. Dari balik pepohonan, macan putih mengawasinya dalam diam. Matanya menyimpan kekhawatiran sekaligus kebanggaan. Ikatan mereka semakin kuat. Namun ujian Rizka baru saja dimulai. Ia mencoba kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun pagi, membantu ibunya, pergi ke ladang. Namun alam seolah tidak mengizinkannya kembali menjadi gadis desa sederhana. Ada sesuatu yang berubah, tidak hanya di dalam dirinya, tetapi juga di sekelilingnya. Pagi itu, Rizka berjalan ke ladang dengan langkah pelan. Matahari baru saja muncul, cahayanya lembut dan hangat. Ia menunduk memeriksa tanah ladang yang selama ini sulit ditanami. Retakan-retakan kering masih terlihat, bekas kemarau panjang yang membuat banyak warga putus asa. Rizka berlutut dan menyentuh tanah itu dengan telapak tangannya. Denyutan hangat langsung menjalar dari simbol di kulitnya. Ia terkejut dan menarik tangannya, namun tanah itu perlahan berubah. Retakan menutup, tanah menjadi lebih gelap dan lembab. Dalam hitungan detik, tunas-tunas kecil muncul, hijau dan segar. Rizka terperangah. "Astagfirullah," bisiknya gemetar. Ia mundur, jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar hebat. Ia tidak melakukan apa-apa, atau setidaknya ia tidak berniat melakukan apapun.
Namun alam merespons sentuhannya, seolah ia adalah bagian dari denyut kehidupan itu sendiri. Rizka menutupi tangannya dengan selendang, mencoba menenangkan diri. Namun keajaiban itu tidak berhenti di ladang. Siang harinya, tetangga datang tergesa-gesa ke rumahnya. Anak kecil mereka demam tinggi sejak malam, dan tabib desa sedang pergi. Ibunya memandang Rizka ragu, namun harapan terlihat jelas di matanya. "Rizka, bisakah kamu menemani?" pintanya pelan. Rizka ingin menolak. Ia takut. Takut pada apa yang bisa terjadi jika ia menyentuh orang lain. Namun ketika melihat tubuh kecil itu menggigil lemah, hatinya tidak sanggup berpaling. Ia duduk di samping anak itu dan meletakkan tangan di dahinya. Hangat. Bukan panas demam, melainkan kehangatan menenangkan yang mengalir perlahan. Rizka merasakan denyutan kuat di telapak tangannya. Napasnya memburu. Cahaya samar hampir terlihat oleh matanya sendiri. Beberapa saat kemudian, tubuh anak itu berhenti menggigil. Wajahnya yang pucat mulai memerah. Napasnya teratur. Ibunya menatap Rizka dengan mata berkaca-kaca. Demamnya turun, bisiknya. Rizka menarik tangannya cepat-cepat, tubuhnya lemas. Ia hampir jatuh jika ibunya tidak menopangnya. Sejak hari itu, kabar mulai menyebar. Tanaman Rizka tumbuh paling subur. Air sumur di dekat rumahnya yang sempat keruh kini jernih kembali. Hewan ternak yang mendekatinya tampak lebih tenang. Bahkan luka kecil yang ia alami sembuh lebih cepat dari biasanya. Namun bersamaan dengan keajaiban itu, rasa lelah yang luar biasa juga datang. Setiap kali alam merespons sentuhannya, tenaga Rizka terkuras. Kepalanya sering pusing, tubuhnya melemah, dan malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang hutan yang merintih dan macan putih yang berdiri sendirian. Dalam salah satu mimpi itu, suara sang penjaga terdengar jelas. Keajaiban bukan tanpa harga. Rizka terbangun dengan napas tersengal. Sementara itu, sikap warga desa mulai terbelah. Sebagian masih takut dan curiga. Mereka menganggap perubahan itu sebagai tanda kutukan atau ilmu gaib berbahaya. Namun sebagian lain mulai diam-diam berharap. Mereka datang dengan wajah ragu, meminta Rizka menolong tanaman yang mati atau anak yang sakit. Rizka berada di tengah-tengahnya, di antara ingin membantu dan takut akan konsekuensi. Suatu sore, kepala desa datang ke rumahnya. Tidak dengan amarah seperti sebelumnya, melainkan dengan wajah penuh kebingungan. "Tanaman di ladangmu berbeda," katanya tanpa basa-basi. Dan orang-orang mulai bicara. Rizka menunduk. "Aku tidak pernah berniat." "Aku tahu," potong kepala desa, suaranya lebih pelan. "Tapi kau harus hati-hati. Harapan manusia bisa lebih berbahaya dari ketakutan mereka." Kata-kata itu menghantam Rizka keras. Ia mulai menyadari bahwa jika ia terus menggunakan keajaiban ini, ia bisa menjadi sesuatu yang dipuja atau dibenci. Malam itu, Rizka kembali ke tepi hutan. Ia duduk di bawah pohon besar, memandangi kegelapan. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya. Angin berhembus pelan. Dari balik pepohonan, macan putih muncul. Langkahnya tenang, namun sorot matanya penuh kekhawatiran. "Kau mulai merasakan beban ikatan?" Suara itu bergema di dalam benaknya. Rizka mengangguk, air mata jatuh. "Aku ingin menolong, tapi aku takut." Macan putih mendekat. Kekuatan ini bukan untuk menggantikan manusia, hanya untuk mengingatkan mereka. "Aku tidak ingin menjadi sesuatu yang disembah," kata Rizka lirih.
Dan itulah sebabnya kau masih layak memegangnya, jawab sang penjaga. Namun sebelum Rizka bisa bertanya lebih jauh, suara asing terdengar dari kejauhan, suara logam beradu, langkah kaki kasar, dan tawa rendah manusia. Macan putih menegang. Mereka datang, katanya singkat. Rizka berdiri. Jantungnya berdegup keras. Dari balik pepohonan, cahaya senter menembus kegelapan. Orang-orang asing, bukan warga desa, masuk ke hutan dengan membawa peralatan berat. Penebang liar. Jika mereka merusak hutan ini, ujar sang penjaga, ikatan kita akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Rizka menatap hutan, lalu menatap telapak tangannya yang masih berdenyut hangat. Ia sadar sekarang, keajaiban yang ia miliki bukanlah hadiah untuk hidup tenang. Itu adalah panggilan untuk berdiri di depan badai. Dan badai itu sudah mulai bergerak. Udara terasa berat, seolah dipenuhi amarah yang tertahan. Rizka berdiri di balik batang pohon besar, mengamati cahaya-cahaya senter yang bergerak liar di antara pepohonan. Suara logam beradu dengan kayu terdengar jelas, gergaji mesin, parang, dan tawa kasar manusia yang tidak mengenal batas. Mereka bukan warga desa. Pakaian mereka gelap, wajah-wajahnya keras, dan gerakannya penuh keyakinan orang-orang yang datang bukan untuk meminta izin, melainkan untuk mengambil. Di tanah hutan yang lembab, mereka mulai memasang patok, menandai pohon-pohon tua yang selama ratusan tahun berdiri menjaga keseimbangan alam. Rizka menelan ludah. Dadanya sesak. Jumlah mereka banyak, bisiknya. Macan putih berdiri di sampingnya, tubuhnya sedikit membungkuk, otot-ototnya menegang. Sorot matanya tajam, bukan hanya marah, tetapi juga waspada. Mereka telah datang sebelumnya, suara sang penjaga bergema di benak Rizka. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan peringatan. Salah satu penebang tertawa keras. Kata orang desa, di hutan ini ada macan putih. Harga kulitnya bisa bikin kita kaya mendadak. Yang lain menyahut, kalau benar ada, malam ini kita tangkap. Kalau tidak, kayunya saja sudah cukup. Kata-kata itu menusuk Rizka seperti pisau. Itu salah, bisik Rizka gemetar. Hutan ini bukan milik mereka. Macan putih menggeram pelan. Tanah di bawah kaki Rizka bergetar samar. Daun-daun di atas mereka berdesir, seolah hutan sendiri sedang terbangun dari tidur panjangnya. Namun Rizka tahu, jika macan putih menyerang sekarang, mereka akan membalas dengan senjata. Dan darah akan tumpah. Aku yang harus maju, kata Rizka tiba-tiba. Macan putih menoleh cepat. Ini berbahaya. Aku manusia, jawab Rizka pelan namun tegas. Mereka akan lebih mendengarkanku, setidaknya sebentar. Sebelum sang penjaga sempat mencegah, Rizka melangkah keluar dari persembunyian. SSST, bisik salah satu penebang. Ada orang. Senter diarahkan ke wajah Rizka. Cahaya terang membuatnya menyipitkan mata, namun ia tidak mundur. Hentikan, kata Rizka lantang. Suaranya bergetar, tapi tidak surut. Kalian tidak boleh berada di sini. Para penebang saling pandang, lalu tertawa. Gadis kecil mau jadi pahlawan, ejek salah satu dari mereka. Minggir, sebelum kamu celaka. Ini hutan larangan, lanjut Rizka. Kalian merusaknya, dan kalian juga membahayakan desa. Salah satu pria mendekat, wajahnya dingin. Kami dibayar untuk ini. Kalau kamu pintar, pulanglah. Rizka mengepalkan tangan. Simbol di telapak tangannya mulai berdenyut kuat, panasnya menjalar hingga ke lengannya.
Kalau kalian terus melangkah, kata Rizka, suaranya kini lebih dalam, kalian akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kalian lawan. Tawa kembali terdengar. Macan putih itu, kata pria lain. Kami sudah siap. Saat itulah hutan menjawab. Auman rendah menggema dari kegelapan, bukan satu, tapi seolah datang dari seluruh penjuru. Angin berhembus kencang, memadamkan beberapa senter. Tanah bergetar lebih kuat. Daun-daun beterbangan, menutup pandangan. Dari balik bayangan, macan putih melangkah keluar. Tubuhnya kini tampak lebih besar dari sebelumnya, bulunya berkilau diterpa cahaya bulan. Matanya menyala biru terang, memantulkan ketakutan yang langsung merambat ke wajah para penebang. Ya Tuhan, bisik salah satu dari mereka. Macan putih tidak menyerang. Ia berdiri tegak, mengaum keras, aum yang bukan sekadar suara, melainkan peringatan alam. Pohon-pohon bergoyang, ranting patah, tanah merekah tipis. Beberapa penebang mundur panik. Namun yang lain, didorong keserakahan, justru mengangkat senjata. Sekarang, teriak salah satu dari mereka. Suara letusan memecah malam. Rizka menjerit. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak tanpa pikir panjang. Ia berlari ke depan, berdiri tepat di antara macan putih dan para penyerang. Berhenti, teriaknya. Waktu seolah melambat. Peluru itu tidak mengenai siapapun. Udara di depan Rizka bergetar, membentuk dinding tak kasat mata. Cahaya hijau dan putih menyatu, berkilau seperti air yang memantulkan bulan. Peluru itu jatuh ke tanah, tak berdaya. Semua terdiam. Rizka terhuyung. Darah menetes dari hidungnya. Rasa sakit menjalar hebat di kepalanya, seolah seluruh hutan sedang mengalir melalui tubuhnya. Macan putih mengaum keras, kali ini penuh kemarahan. Tanah terbelah lebih lebar, akar-akar besar mencuat, menghalangi jalan para penebang. Angin berputar kencang, membuat mereka terjatuh satu persatu. Lari, teriak seseorang. Mereka berhamburan, meninggalkan peralatan, senjata, dan ketakutan yang membekas dalam-dalam. Hutan menelan kembali keheningan. Begitu semuanya reda, Rizka jatuh berlutut. Napasnya terengah-engah, pandangannya berkunang-kunang. Macan putih segera mendekat, menopang tubuhnya dengan kepala besar yang hangat. Kau melampaui batasmu, suara sang penjaga terdengar cemas. Ikatan ini menguras hidupmu. Rizka tersenyum lemah. Tapi, hutan selamat. Untuk malam ini, jawab macan putih pelan. Rizka menatap pepohonan di sekelilingnya, beberapa rusak, namun masih berdiri. Ia merasakan kesedihan alam, juga rasa terima kasihnya. Berapa lama aku bisa bertahan? Tanya Rizka lirih. Macan putih terdiam lama. Selama hatimu kuat. Tapi setiap kali kau berdiri di depan keserakahan manusia, kau membayar dengan dirimu sendiri. Air mata Rizka jatuh. Ia mulai menyadari kebenaran pahit, melindungi alam berarti siap kehilangan segalanya. Dari kejauhan, suara sirene samar terdengar, warga desa mulai mendekat, tertarik oleh keributan. Macan putih menoleh ke arah gelap. Kau harus kembali, katanya. Mereka belum siap melihat semuanya. Rizka mengangguk lemah. Saat ia berjalan pulang dengan langkah tertatih, simbol di telapak tangannya bersinar redup, seolah ikut lelah. Di balik pepohonan, macan putih menghilang dalam bayangan, namun ikatan mereka kini jauh lebih dalam, diikat oleh bahaya, darah, dan pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Malam itu, keserakahan manusia telah diusir.
Namun Rizka tahu, mereka akan kembali. Dan saat itu tiba, pertaruhannya bukan lagi sekadar hutan, melainkan nyawanya sendiri. Ia terbangun setiap pagi dengan kepala berat, seolah pikirannya dipenuhi gema auman hutan yang belum reda. Langkahnya sering goyah, napasnya pendek. Simbol di telapak tangannya kini tidak lagi bersinar terang, cahayanya redup, berdenyut pelan seperti bara yang hampir padam. Ibunya memperhatikan perubahan itu dengan cemas. "Kamu semakin kurus, Nak," katanya suatu pagi sambil menyentuh pipi Rizka. "Matamu seperti memikul beban terlalu besar." Rizka hanya tersenyum tipis. Ia tak sanggup menjelaskan bahwa setiap helaan napasnya kini terhubung dengan hutan, bahwa setiap pohon yang terluka, setiap makhluk yang ketakutan, terasa seperti tusukan di dadanya sendiri. Desa pun berubah. Setelah kabar tentang penebang liar tersebar, sebagian warga mulai percaya bahwa Rizka memang melindungi desa. Namun kepercayaan itu datang bersama harapan yang berlebihan. Orang-orang mulai datang hampir setiap hari, meminta ladang disuburkan, ternak disembuhkan, sumur dijernihkan. Rizka mencoba membantu semampunya. Namun setiap kali ia mengulurkan tangan, tubuhnya semakin melemah. Suatu sore, setelah membantu seorang warga tua yang sakit, Rizka jatuh pingsan di halaman rumahnya. Ibunya menjerit panik. Warga berkerumun, ketakutan berubah menjadi rasa bersalah yang terlambat. Malam itu, Rizka tidak sadar. Ia kembali ke alam antara. Cahaya di sekelilingnya kali ini tidak seterang sebelumnya. Langit kelabu, sungai tampak surut. Daun-daun berguguran, dan udara dipenuhi kesedihan yang berat. Macan putih muncul perlahan. Langkahnya tidak lagi seanggun dulu. Sorot matanya dipenuhi kegelisahan. Waktumu menipis, suara sang penjaga terdengar lebih dalam, lebih berat. Rizka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, aku merasakannya. Kau telah memberi terlalu banyak," lanjut macan putih. "Ikatan ini seharusnya menjaga keseimbangan, bukan mengurasmu sampai habis." "Lalu kenapa kau tidak menghentikannya?" tanya Rizka lirih. Macan putih terdiam lama, lalu berkata pelan, "Karena pilihan itu bukan milikku." Cahaya di sekeliling mereka berubah. Rizka melihat bayangan hutan yang lebih gelap dari sebelumnya. Akar-akar mengering. Air sungai menyusut. Di kejauhan, bayangan manusia datang kembali, lebih banyak, lebih rakus, membawa mesin yang lebih besar. "Mereka akan kembali," ujar sang penjaga. "Dan jika kau tetap menjadi penghubung, hutan akan selamat." "Dan aku?" tanya Rizka. Macan putih menunduk. "Tubuh manusiamu tidak diciptakan untuk menahan aliran kekuatan sebesar ini terlalu lama." Air mata Rizka jatuh. "Apa pilihanku?" tanyanya dengan suara bergetar. Macan putih melangkah mendekat. "Ada satu jalan." Ia mengangkat kepalanya, dan cahaya putih menyelimuti mereka. "Kau bisa melepaskan ikatan ini sepenuhnya," kata sang penjaga. "Kekuatan akan kembali padaku. Hutan akan terlindungi tanpa perantara manusia." Rizka menelan ludah. "Dan apa yang terjadi padaku?" "Kau akan hidup," jawabnya jujur. "Sebagai manusia biasa. Tanpa keajaiban. Tanpa kemampuan merasakan hutan." "Dan desa?" tanya Rizka cepat. "Mereka harus belajar menjaga alam sendiri," jawab sang penjaga. "Tanpa bergantung padamu." Rizka terdiam lama. Ia teringat wajah ibunya. Anak-anak desa. Ladang hijau yang tumbuh dari sentuhannya.
Harapan di mata orang-orang, harapan yang perlahan berubah menjadi ketergantungan. Jika aku melepaskannya, bisik Rizka, aku akan mengecewakan mereka. Dan jika kau mempertahankannya, jawab macan putih lembut, kau akan menghilang sebelum mereka sempat belajar. Keheningan menelan mereka. Akhirnya, Rizka mengangkat wajahnya. Aku tidak ingin menjadi alasan manusia lupa bertanggung jawab. Macan putih menatapnya dalam-dalam. Ada kesedihan dan rasa hormat. Keputusanmu adalah pengorbanan sejati, katanya. Cahaya di sekeliling mereka semakin terang. Rizka merasakan kehangatan luar biasa menyelimuti tubuhnya, namun kali ini terasa seperti perpisahan, bukan ikatan. Ritual pelepasan harus dilakukan di hutan, kata sang penjaga. Saat bulan berada di puncaknya, Rizka mengangguk. Ia terbangun di rumahnya menjelang malam. Tubuhnya lemah, namun pikirannya jernih. Ibunya menangis melihatnya sadar. "Bu," bisik Rizka pelan. "Apapun yang terjadi nanti, maafkan Rizka." Ibunya memeluknya erat. "Kamu tidak perlu minta maaf. Ibu tahu hatimu." Malam itu, Rizka berjalan ke hutan untuk terakhir kalinya sebagai penghubung. Bulan purnama menggantung tinggi. Hutan sunyi, seolah menunggu. Macan putih telah menantinya di sebuah lingkaran batu tua, tempat sumpah leluhur dahulu diucapkan. Rizka berdiri di tengah lingkaran. Angin berhembus lembut. Cahaya bulan jatuh tepat di telapak tangannya. "Apakah kau siap?" tanya sang penjaga. Rizka mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. "Aku siap." Macan putih mengaum pelan. Cahaya putih menyala dari tanah, menyelimuti Rizka. Simbol di telapak tangannya bersinar terang untuk terakhir kalinya, lalu perlahan retak, memudar, dan menghilang. Rizka merasakan sesuatu tercabut dari dadanya, sakit, namun juga melegakan. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Macan putih berdiri tegak, tubuhnya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kekuatan kembali padanya sepenuhnya. Hutan bergetar lembut, seolah bernapas lega. Ketika cahaya meredup, Rizka tergeletak di tanah. Napasnya lemah, namun ada. Macan putih mendekat, menyentuhkan hidungnya ke kening Rizka. "Kau telah menyelamatkan lebih dari yang kau sadari," bisiknya. Air mata jatuh dari mata Rizka yang setengah terbuka. "Jaga mereka." "Aku akan," jawab sang penjaga. Macan putih mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam cahaya hutan. Rizka terbaring di bawah bulan, tanpa tanda di tangannya, tanpa ikatan gaib, hanya seorang gadis desa dengan hati yang telah memberi segalanya. Namun pengorbanannya belum sepenuhnya usai. Karena saat fajar tiba, desa akan terbangun pada kenyataan baru, dan Rizka harus menghadapi dunia yang tak lagi melihatnya sebagai keajaiban. Kabut turun lebih tebal dari biasanya di kaki Gunung Waringin. Pagi itu terasa ganjil, sunyi yang terlalu sunyi, seolah alam sedang menahan napas. Rizka berdiri di tepi hutan, jantungnya berdegup keras. Di sampingnya, macan putih, yang kini telah ia ketahui sebagai penjaga kuno hutan, menatap lurus ke dalam kabut dengan mata berkilau biru pucat. Sejak kejadian di mata air Keramat, Rizka sering bermimpi tentang sebuah gerbang raksasa dari cahaya, berdiri di tengah kabut, dijaga bayangan hitam yang mengerikan. Mimpi itu selalu berakhir sama. Macan putih mengaum kesakitan, dan hutan runtuh menjadi abu. Pagi ini, mimpi itu terasa nyata. Ini waktunya. Suara macan putih terdengar di dalam benak Rizka, lebih berat dari sebelumnya. Gerbang kabut telah terbuka.
Jika tidak ditutup, kekuatan gelap akan melahap desa dan hutan. Rizka menelan ludah. Ia gadis desa biasa, tak pernah membayangkan akan memikul tanggung jawab sebesar ini. Namun sejak pertemuannya dengan Macan Putih, hidupnya telah berubah. Ia tak lagi hanya Rizka si penjual sayur di pasar pagi. Ia adalah pengikat janji antara manusia dan alam. Mereka melangkah masuk ke dalam kabut. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah mencoba menahan mereka. Pohon-pohon tinggi tampak samar, bayangannya berpilin seperti makhluk hidup. Suara bisikan mulai terdengar, suara ketakutan, amarah, dan keserakahan manusia di masa lalu. Jangan dengarkan mereka, kata Macan Putih. Itu gema dosa lama. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah lingkaran batu kuno. Di sanalah gerbang kabut berdiri, sebuah lengkungan cahaya keabu-abuan yang berdenyut seperti jantung. Dari dalamnya, angin dingin berhembus membawa aroma busuk dan jeritan tak kasat mata. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari kabut muncul sosok besar berlapis bayangan hitam, penjaga palsu, makhluk yang lahir dari keserakahan manusia yang dulu mencoba menguasai hutan. Matanya merah menyala, tubuhnya seperti asap pekat yang terus berubah bentuk. Kau terlambat, penjaga lama, suara makhluk itu menggema. Gerbang ini milikku sekarang. Macan Putih menggeram, tubuhnya bersinar terang. Namun Rizka merasakan sesuatu yang mengerikan, kekuatan Macan Putih melemah. Luka lama yang dulu dideritanya kembali terbuka, bercahaya merah samar. Rizka, kata Macan Putih pelan, untuk menutup gerbang ini dibutuhkan pengorbanan. Rizka tertegun. Pengorbanan apa? Macan Putih menatapnya lama. Ikatanmu denganku. Jika kau menyerahkan cahaya hatimu, gerbang akan tertutup. Tapi kau akan kehilangan semua kenangan tentangku dan keajaiban ini. Hati Rizka terasa diremas. Semua yang telah ia lalui, persahabatan, keajaiban, keberanian yang baru ia temukan, harus ia lepaskan? Penjaga palsu tertawa, suaranya menggema memecah keberanian. Pilihlah, gadis desa. Dunia kecilmu, atau hutan yang tak pernah benar-benar menerimamu. Rizka melangkah maju. Air mata mengalir di pipinya, namun matanya mantap. Ia teringat wajah ibunya, anak-anak desa yang tertawa, sawah yang hijau, dan hutan yang selama ini melindungi mereka tanpa pamrih. Aku memilih melindungi semuanya, kata Rizka tegas. Ia menutup mata dan meletakkan tangannya di dada Macan Putih. Cahaya hangat mengalir dari tubuhnya, perlahan berpindah. Gerbang kabut bergetar hebat. Penjaga palsu menjerit saat cahaya itu menyelimuti lingkaran batu. Macan Putih mengaum keras, aum terakhir yang mengguncang langit. Dengan kilatan cahaya menyilaukan, gerbang kabut runtuh menjadi serpihan cahaya yang lenyap tertiup angin. Kabut perlahan menghilang. Rizka terjatuh ke tanah, lemas. Pandangannya kabur. Ia melihat siluet Macan Putih berdiri di hadapannya, tersenyum, tersenyum, sebelum tubuhnya memudar menjadi cahaya lembut yang menyatu dengan hutan. Terima kasih, Rizka. Suara itu menghilang bersama angin. Ketika Rizka terbangun, matahari pagi menyinari hutan yang kembali hijau dan tenang. Ia berdiri sendirian di lingkaran batu yang kini retak dan ditumbuhi lumut. Dadanya terasa kosong, hangat sekaligus perih, seolah ada sesuatu yang hilang, meski ia tak tahu apa. Ia berjalan pulang ke desa dengan langkah pelan. Orang-orang menyambutnya seperti biasa, namun mereka tak tahu bahwa malam itu dunia hampir runtuh, dan seorang gadis desa telah menyelamatkannya. Di kejauhan, angin berdesir di antara pepohonan.
Sejenak, Rizka merasa seolah ada sepasang mata lembut mengawasinya dari balik hutan. Ia berhenti, menoleh, dan tersenyum kecil tanpa tahu mengapa. Keajaiban itu mungkin telah pergi, atau mungkin ia hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Hari-hari berlalu sejak kabut menghilang dari kaki Gunung Waringin. Desa kembali hidup seperti sedia kala. Pasar pagi ramai, suara ayam bersahutan, dan sawah kembali menghijau lebih subur dari sebelumnya. Namun bagi Rizka, dunia terasa berbeda. Ada ruang kosong di dalam dadanya, seperti halaman buku yang sobek, meninggalkan bekas namun tanpa cerita. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, membantu ibunya menyiapkan dagangan, menyapu halaman rumah, menyusuri pematang sawah saat senja. Orang-orang desa memandangnya sama seperti dulu, gadis desa sederhana yang baik hati. Tak seorang pun tahu bahwa Rizka telah menyerahkan sesuatu yang tak ternilai demi keselamatan mereka semua. Namun keanehan mulai muncul. Tanaman di ladang tumbuh lebih cepat ketika Rizka lewat. Anak kecil yang demam mendadak membaik setelah Rizka menemaninya sebentar. Bahkan hewan liar yang biasanya takut pada manusia tampak tenang di dekatnya. Rizka tak menyadari semua itu, tapi alam mengenalinya. Malam hari, Rizka sering terbangun dengan perasaan aneh. Ia bermimpi tentang cahaya putih yang berlari di antara pepohonan, tentang auman yang jauh namun menenangkan. Saat terbangun, air matanya mengalir tanpa alasan yang jelas. "Ada apa denganku?" gumamnya suatu malam. Di sisi lain desa, para tetua mulai gelisah. Pak Wiryo, tetua paling sepuh, mengumpulkan mereka di balai bambu. Wajahnya muram, tongkat kayunya diketukkan pelan ke lantai. "Gerbang kabut memang telah tertutup," katanya, "tapi keseimbangan belum sepenuhnya pulih." "Bukankah hutan sudah tenang?" tanya seorang tetua lain. Pak Wiryo menggeleng. "Tenang bukan berarti aman. Penjaga lama telah menyatu dengan alam. Tanpa wujud, tanpa suara. Dan jika manusia kembali serakah, tidak ada lagi yang bisa berdiri di antara." Nama Rizka tak disebutkan, namun Pak Wiryo memandang ke arah rumahnya yang sederhana. Ia tahu, atau setidaknya merasakan, bahwa gadis itu memegang peran lebih besar dari yang terlihat. Sementara itu, jauh di dalam hutan, sesuatu mulai bergerak. Akar-akar pohon tua bergetar. Tanah berdenyut pelan, seperti napas yang tertahan. Di bekas lingkaran batu tempat gerbang kabut berdiri, cahaya samar muncul dari celah tanah. Bukan cahaya gelap, melainkan cahaya putih kebiruan, lembut dan hangat. Dari cahaya itu, terdengar gema auman rendah, bukan sebagai ancaman, melainkan panggilan. Rizka merasakannya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, ia berdiri di tepi hutan tanpa sadar bagaimana ia bisa sampai di sana. Angin mengibaskan rambutnya, membawa aroma tanah basah dan daun tua. Dadanya berdebar. "Aku pernah ke sini," bisiknya, meski tak ada kenangan jelas. Langkahnya tertuntun masuk ke antara pepohonan. Tak ada rasa takut, hanya kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah terasa ringan, seakan hutan membuka jalan baginya. Di tengah hutan, ia menemukan mata air kecil yang jernih. Airnya berkilau memantulkan cahaya senja. Saat Rizka berlutut dan menyentuh air itu, bayangan muncul di permukaannya, seekor macan putih, berdiri tegak dengan mata penuh ketenangan. Rizka terhenyak, napasnya tercekat. "Kenapa aku?" menangis, air mata jatuh ke mata air, menciptakan riak. Bayangan itu tak berbicara, namun perasaan hangat menyelimuti Rizka. Kenangan samar berkelebat, tangan di bulu putih,
lari di antara pepohonan, cahaya yang menyelamatkan dunia. Semua terasa dekat, namun tak tergenggam. Tiba-tiba, suara retakan terdengar dari kejauhan. Bukan dari tanah, melainkan dari hati manusia. Di desa, sekelompok orang luar datang membawa rencana penebangan besar-besaran. Mereka menjanjikan uang, jalan baru, dan kemajuan. Beberapa warga tergoda. Mereka lupa, atau tak pernah tahu, harga yang harus dibayar ketika hutan dilukai. Malam itu, langit mendung tanpa hujan. Hewan-hewan gelisah. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Rizka tak bisa tidur. Dadanya terasa sesak, seperti ada peringatan yang mendesak keluar. Di hutan, cahaya kebiruan semakin terang. Energi lama bangkit, bukan sebagai wujud fisik, melainkan sebagai kehendak alam. Dan kehendak itu mencari satu hal, pengikat janji. Rizka terbangun dan duduk tegak. Dalam benaknya terdengar gema lembut, bukan suara, melainkan panggilan. Jika aku melangkah ke sana, bisiknya, apakah aku akan menemukan jawabannya? Ia mengenakan selendang dan melangkah keluar rumah. Angin malam menyambutnya. Langkahnya mantap menuju hutan, tanpa tahu bahwa keputusan ini akan menentukan segalanya. Di balik pepohonan, cahaya membentuk siluet seekor macan, bukan sepenuhnya nyata, bukan pula sekadar bayangan. Ia adalah penjaga tanpa tubuh, janji tanpa kata. Dan Rizka adalah satu-satunya yang bisa melihatnya. Malam itu, hutan Gunung Waringin tak lagi sunyi. Angin berhembus membawa getaran halus, seolah alam sedang berkumpul untuk menyaksikan sebuah keputusan besar. Rizka melangkah di antara pepohonan dengan jantung berdegup tenang namun mantap. Ia tak tahu mengapa kakinya membawanya ke sana, tapi hatinya yakin inilah jalan yang harus ia tempuh. Cahaya kebiruan menyala lembut di depan mata air keramat. Dari cahaya itu, siluet macan putih perlahan terbentuk. Bukan tubuh utuh seperti dahulu, melainkan sosok cahaya yang berdenyut selaras dengan detak hutan. Matanya memancarkan kedamaian yang membuat Rizka menitikkan air mata. "Aku mengenalmu," bisik Rizka lirih, meski kenangan itu masih terpecah-pecah. Cahaya bergetar. Suara lembut bergema di dalam benaknya, bukan kata-kata, melainkan perasaan, rasa terima kasih, kesetiaan, dan janji yang belum selesai. Pada saat yang sama, dari arah desa terdengar suara mesin. Lampu-lampu terang menusuk gelap malam. Para penebang mulai masuk, menebas semak dan menandai pohon-pohon tua. Setiap kapak yang terangkat terasa seperti luka di dada Rizka. Tanah bergetar. Langit menggelap. Angin berubah liar. "Berhenti!" teriak Rizka tanpa sadar, suaranya menggema lebih keras dari yang seharusnya. Cahaya macan putih berputar mengelilinginya. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar jelas. Ikatan lama telah berakhir. Ikatan baru harus dipilih. Rizka gemetar. "Apa maksudmu?" Hutan membutuhkan penjaga. Bukan lagi dalam wujud binatang, melainkan dalam wujud kesadaran manusia. Kilasan kenangan menghantam Rizka sekaligus. Hari pertama bertemu macan putih, luka di tubuhnya, gerbang kabut, pengorbanan cahaya hatinya. Ia terjatuh berlutut, menangis tersedu-sedu. Semua kembali, lengkap dan utuh. "Aku ingat sekarang," ucapnya terisak. Di kejauhan, pohon besar tumbang sebelum sempat ditebang, akarnya mencuat seperti peringatan. Para penebang panik. Mesin mati satu persatu. Mereka merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Rizka berdiri. Air mata mengering,
digantikan keteguhan. Ia melangkah ke arah cahaya. Jika hutan membutuhkan penjaga, katanya mantap, aku tidak ingin kekuatan. Aku hanya ingin menjaganya dengan hati. Cahaya menyilaukan meledak lembut, menyatu dengan tubuh Rizka. Tak ada rasa sakit, hanya kehangatan. Rambutnya berkibar, tanah di sekitarnya berkilau. Ia tak berubah menjadi makhluk lain, tak pula kehilangan dirinya. Ia tetap Rizka, namun dengan kesadaran yang terhubung pada alam. Para tetua desa tiba, dipimpin Pak Wiryo. Mereka terdiam melihat pemandangan itu. Tak ada ketakutan, hanya rasa hormat yang mendalam. Dia adalah pengikat janji, bisik Pak Wiryo. Penjaga tanpa mahkota. Cahaya macan putih perlahan memudar, namun sebelum lenyap sepenuhnya, Rizka merasakan satu sentuhan terakhir, sebuah janji sunyi. Selama kau menjaga keseimbangan, aku akan selalu ada. Angin berhenti. Langit kembali cerah. Para penebang pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan alat-alat mereka. Hutan selamat, bukan karena kekerasan, melainkan karena kesadaran. Hari-hari berlalu. Rizka kembali menjalani hidup sederhana. Ia tetap membantu ibunya, tetap tersenyum di pasar pagi. Namun kini, setiap langkahnya membawa ketenangan. Ia mengajarkan anak-anak desa mencintai hutan, mengingatkan orang dewasa untuk mengambil secukupnya. Tak ada patung, tak ada pujian. Keajaiban sejati tak membutuhkan pengakuan. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik pepohonan, Rizka berjalan di tepi hutan. Angin berdesir lembut. Di antara bayangan, sejenak terlihat seekor macan putih berdiri anggun, menatapnya dengan mata penuh kedamaian. Rizka tersenyum. "Aku tahu kau di sana," katanya pelan. Bayangan itu menghilang, menyatu dengan cahaya senja. Dan hutan Gunung Waringin tetap berdiri, menjadi saksi bahwa ketika manusia memilih menjaga, bukan menguasai, keajaiban akan selalu menemukan jalannya.